Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, puji dan syukur saya panjatkan kehadiran Allah Subhanahu wa Ta'ala bahwa dalam kesempatan yang berbahagia ini kita dapat bertemu kembali dalam kuliah hukum pidana. Hukum pidana ini adalah kuliah wajib fakultas ya yang harus dipelajari oleh semua mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Islam Al-Azhar. Jadi terkait hukum pidana, kita materi kita hari ini terkait tindak pidana. Jadi sebelum kita memasuki terkait tindak pidana, kita memasuki dulu apa sih ke kilas balik terkait hukum pidana itu sendiri. Jadi hukum pidana itu merupakan kata yang mempunyai lebih dari satu pengertian. Jadi hukum pidana itu terdiri dari norma-norma yang berisi keharusan dan larangan yang oleh pembentuk undang-undang telah dikaitkan dengan suatu sanksi berupa hukuman. Jadi berupa hukuman yakni suatu penderitaan yang bersifat khusus. Dengan demikian dapat dikatakan bahwa hukum pidana itu merupakan sistem norma yang menentukan terhadap tindakan-tindakan yang mana hak melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu di mana terdapat suatu keharusan untuk melakukan sesuatu dan dalam keadaan bagaimana hukuman itu dapat dijatuhkan serta hukuman yang bagaimana yang dapat dijatuhkan bagi tindakan tersebut. Jadi hukum pidana positif itu artinya suatu keseluruhan dari asas-asas dan peraturan yang diikuti oleh negara atau suatu masyarakat hukum umum lainnya di mana mereka itu sebagai pemelihara dari ketertiban hukum umum telah melarang dilakukan tindakan yang bersifat melanggar hukum. Jadi telah mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan dan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa hukuman. Jadi hukum pidana itu sama halnya dengan hukum tata negara, hukum perdata, dan lain-lain, bagian dari hukum. Biasanya diartikan sebagai suatu keseluruhan dari peraturan-peraturan yang sedikit banyak bersifat umum, yang diabstrahir dari keadaan yang bersifat konkret. Jadi, menurut Profesor Simon, hukum pidana itu dapat dibagi menjadi hukum pidana dalam arti objektif atau Strafrecht in objektif zin dan hukum pidana dalam arti subjektif atau Strafrecht in subjektif zin. Jadi hukum pidana dalam arti objektif adalah hukum pidana yang berlaku atau yang juga disebut sebagai hukum positif atau ius punali. Hukum pidana dalam arti objektif yaitu dirumuskan artinya keseluruhan dari larangan dan keharusan yang atas pelanggarannya oleh negara atau oleh suatu masyarakat hukum umum lainnya dikaitkan dengan suatu penderitaan yang bersifat khusus berupa suatu hukuman dan keseluruhan dari peraturan-peraturan di mana syarat mengenai akibat hukum itu telah diatur. Jadi telah diatur serta keseluruhan dari peraturan yang mengatur masalah penjatuhan dan pelaksanaan dari hukuman itu sendiri. Jadi hukum pidana dalam arti subjektif itu mempunyai dua pengertian, hak dari negara dan alat kekuasaannya untuk menghukum, yakni haknya yang telah mereka peroleh dari peraturan-peraturan yang telah ditentukan oleh hukum pidana dalam arti objektif. Hak dari negara untuk mengaitkan pelanggaran terhadap peraturan-peraturan dengan hukuman. Terkait hukum pidana, kita berbicara tentang hukum pidana. Sekarang kita memasuki hukum pidana itu sendiri. Jadi hukum pidana itu pembagian hukum pidana itu ada beberapa ya. Jadi hukum pidana itu dapat juga dibagi menjadi dua bagian, yaitu hukum umum. Bagian umum itu memuat asas-asas umum atau apa yang disebut sebagai Allgemeine Lehrstücken ya, hingga pada dasarnya ia hanya terbatas pada apa yang telah diatur di dalam buku pertama KUHP. Sedangkan bagian khusus itu memuat masalah kejahatan ya, kejahatan pelanggaran baik yang dikodifikasikan maupun yang tidak dikodifikasikan. Nah, beranjak ke hukum pidana, setelah itu kita beralih kepada tindak pidana ya.
Jadi hukum pidana itu sebagai salah satu bagian dari hukum pada umumnya yang memang tidak menunjukkan adanya suatu perbedaan dengan hukum lain. Yakni bahwa semua hukum tersebut memuat sejumlah ketentuan untuk menjamin agar norma yang diakui di dalam hukum itu benar-benar akan ditaati oleh orang. Kita beralih ke tindak pidana. Jadi setelah pembahasan hukum pidana, kita membahas terkait tindak pidana. Jadi pada dasarnya hukum itu bertujuan untuk menciptakan ketertiban dan keamanan guna terwujudnya suatu masyarakat yang harmonis, damai, dan tentram. Kedamaian dan ketentraman tersebut akan terwujud apabila seluruh komponen yang ada di dalam alam semesta ini patuh dan taat terhadap hukum yang berlaku. Jadi oleh karena itu seluruh alam semesta ini terikat dengan hukum ya, agar keharmonisan, kedamaian, dan ketentraman itu terpelihara dengan baik. Hukum itu merupakan wujud dari perintah dan kehendak negara yang dijalankan oleh pemerintah untuk mengemban kepercayaan dan perlindungan penduduk yang berada di dalam wilayahnya. Jadi perlindungan yang diberikan oleh suatu negara terhadap penduduknya itu ada beberapa macam-macam ya, sesuai dengan perilaku setiap masyarakat. Karena hukum itu juga timbul dari suatu kebiasaan masyarakat. Karena itu kebutuhan akan hukum berbeda-beda dari setiap masyarakat yang ada. Ya. Tindak pidana. Tindak pidana itu merupakan pengertian dasar dari dalam hukum pidana, yuridis normatif, yang berhubungan dengan perbuatan yang melanggar hukum pidana. Jadi istilah tindak pidana itu merupakan terjemahan dari Strafrecht ya. Strafrecht itu di dalam kitab undang-undang hukum pidana tidak terdapat penjelasan mengenai apa sebenarnya yang dimaksud dengan Strafrecht itu sendiri. Jadi biasanya tindak pidana itu disinonimkan dengan delik ya, dengan delik yang berasal dari bahasa Latin yakni kata delictum. Biasanya tindak pidana itu disinonimkan dengan delik ya. Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia tercantum sebagai berikut. Delik itu adalah perbuatan yang dapat dikenakan hukum karena merupakan pelanggaran terhadap undang-undang tindak pidana. Jadi menurut Abdul Jamali di sini para ahli mengatakan bahwa peristiwa pidana itu sering disebut tindak pidana atau delik, ialah suatu perbuatan atau rangkaian perbuatan yang dapat dikenakan hukuman pidana. Suatu peristiwa hukum dapat dinyatakan sebagai peristiwa pidana kalau dia memenuhi unsur-unsur pidana. Tindak pidana itu merupakan suatu perbuatan yang diancam hukuman sebagai kejahatan atau pelanggaran, baik yang disebutkan dalam KUHP maupun peraturan perundang-undangan lainnya. Delik itu suatu kondisi di mana sanksi diberikan berdasarkan norma hukum yang ada. Jadi menurut Mulyatno, menurut Simon, tindak pidana itu kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan, dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Kemudian Van Hemel, tindak pidana adalah kelakuan manusia yang dirumuskan dalam undang-undang melawan hukum yang patut dipidana dan dilakukan dengan kesalahan. Tindak pidana itu adalah perbuatan yang oleh aturan hukum dilarang dan diancam dengan pidana, di mana pengertian perbuatan di sini selain perbuatan yang bersifat aktif, melakukan sesuatu yang sebenarnya dilarang oleh undang-undang, juga perbuatan yang bersifat pasif, tidak berbuat sesuatu yang sebenarnya diharuskan oleh hukum. Kemudian Pompo itu memberikan juga sedikit pengertian tentang tindak pidana. Dia memberikan pengertian tindak pidana itu menjadi dua, yaitu definisi menurut Terry adalah suatu pelanggaran terhadap norma yang dilakukan karena kesalahan si pelanggar dan diancam dengan pidana untuk mempertahankan tata hukum dan menyelamatkan kesejahteraan umum. Kemudian definisi menurut hukum positif adalah suatu kejadian atau fact yang oleh peraturan undang-undang dirumuskan sebagai perbuatan yang dapat dihukum. Jadi dari keterangan para ahli yang berhubungan dengan kesalahan, misalnya yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab. Jadi di sini tindak pidana itu perbuatan melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana.
Kemudian jenis-jenis tindak pidana. Jadi jenis-jenis tindak pidana ada menurut Kitab Undang Hukum Pidana dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam buku 2 dan pelanggaran yang dimuat dalam buku 3. Jadi pembagian tindak pidana, kejahatan dan pelanggaran itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP menjadi buku 2 dan buku 3, melainkan juga perbuatan merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam undang-undang secara keseluruhan. Jadi cara merumuskan dibedakan dalam tindak pidana formil dan tindak pidana material. Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya pasal 362 yaitu tentang pencurian. Tindak pidana material inti larangannya adalah pada menimbulkan akibat yang dilarang. Karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang itu yang dipertanggungjawabkan dan dipidana. Jadi dilihat dari bentuk kesalahannya. Tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak disengaja. Contoh tindak pidana kesengajaan dolus yang diatur di dalam Kitab Undang Hukum Pidana misalnya pada pasal 338 KUHP terkait pembunuhan, yaitu dengan sengaja menyebabkan hilangnya nyawa orang lain. Pasal 354 yang dengan sengaja melukai orang lain. Jadi pada delik culpa orang juga dapat dipidana ada kesalahan. Misalnya pasal 359 yang menyebabkan matinya seorang. Kemudian berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif positif. Perbuatan aktif juga disebut perbuatan material. Jadi adalah perbuatan untuk mewujudkan diinsyaratkan dengan adanya gerakan tubuh. Misalnya yang berbuat misalnya pencurian dalam pasal 362 dan penipuan pasal 378. Jadi di sini dari berkaitan dengan definisi istilah strafbarvet itu sendiri terdapat dua pandangan yang berkembang. Jadi pandangan dalam kalangan ahli hukum pidana yaitu pandangan monistis dan pandangan dualistis. Jadi pandangan monistis itu adalah pandangan yang menyatakan atau tidak memisahkan antara perbuatan pidana beserta akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban pidana di pihak lainnya. Sedangkan pandangan dualistis yaitu pandangan yang memisahkan antara perbuatan serta akibatnya di satu pihak dan pertanggungjawaban di lain pihak. Dengan kata lain bahwa pandangan monistis adalah suatu pandangan yang melihat keseluruhan syarat untuk adanya pidana itu. Kesemuanya merupakan sifat dari perbuatan. Di mana pandangan ini merupakan prinsip pemahaman bahwa di dalam pengertian tindak pidana sudah tercakup di dalamnya perbuatan yang dilarang, criminal act, dan pertanggungjawaban pidana, kesalahan, responsibility. Sedangkan pandangan dualistis itu melihat keseluruhan syarat adanya pidana, telah melekat pada perbuatan pidana. Di mana pandangan dualistis memisahkan antara perbuatan pidana dan pertanggungjawaban pidana, yakni dalam tindak pidana hanya dicakup criminal act dan criminal responsibility, tidak mengandung unsur tindak pidana. Jadi ada beberapa ahli di sini alasan Simon merumuskan Strafbar sebagai Strafbar itu disyaratkan bahwa di situ harus terdapat suatu tindakan yang dilarang atau yang diwajibkan oleh undang-undang, di mana pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban semacam itu telah dinyatakan sebagai suatu tindakan yang dapat dihukum. Jadi agar suatu tindakan itu dapat dihukum, maka tindakan tersebut harus memenuhi unsur dari delik seperti yang dirumuskan di dalam undang-undang. Setiap strafbarvet pelanggaran terhadap larangan atau kewajiban menurut undang-undang itu pada hakikatnya merupakan tindakan melawan hukum atau merupakan suatu unfathmatic handling. Ya. Kemudian beranjak dari tindak pidana. Jadi di sini pengertian tindak pidana itu merupakan pengertian dasar hukum pidana. Jadi secara yuridis normatif, kejahatan atau perbuatan jahat dapat diartikan secara yuridis atau kriminologis. Kejahatan atau perbuatan jahat dalam arti yuridis normatif adalah seperti yang terwujud in abstrakto ya dalam peraturan pidana. Sedangkan kejahatan dalam arti kriminologis adalah perbuatan manusia yang menyalahi norma yang hidup di dalam masyarakat itu sendiri. Ya. Jadi di situ untuk istilah tindak pidana. Jadi istilah strafbarvet itu
bisa diterjemahkan ke dalam bahasa Indonesia, diartikan sebagai delik, peristiwa pidana, perbuatan pidana, perbuatan yang dapat atau boleh dihukum, hal yang diancam dengan hukuman, perbuatan-perbuatan yang diancam dengan hukum, kemudian tindak pidana. Tindak pidana yang diikuti oleh pembentuk undang-undang hingga sekarang ini. Ya, beralih kepada tindak pidana. Jadi kita sudah belajar apa tindak pidana, pengertian unsur-unsurnya. Jadi kalau kita ketahui jenis-jenis tindak pidana, jenis-jenis tindak pidana itu selain itu ada dibedakan berdasarkan atas dasar tertentu, yaitu menurut sistem KUHP. Di dalam KUHP yang berlaku di Indonesia sebelum tahun 1918 dikenal kategorisasi 3 jenis peristiwa pidana, yaitu kejahatan, perbuatan buruk atau delik, kemudian ada pelanggaran. Jadi KUHP yang berlaku sekarang itu peristiwa pidana itu ada dalam 2 jenis saja, yaitu misdrift kejahatan dan over the trading pelanggaran. Jadi kalau KUHP yang baru sekarang sudah ada tindak pidana dan ada 2 ya, mengenai ketentuan umum dan tindak pidana. Jadi KUHP tidak memberikan ketentuan syarat untuk membedakan kejahatan dan pelanggaran. Jadi KUHP hanya menentukan semua yang terdapat di dalam buku 2 ya, adalah kejahatan, sedangkan semua yang terdapat dalam buku 3 adalah pelanggaran. Jadi bagaimana cara merumuskan? Menurut cara merumuskan tindak pidana dibedakan antara tindak pidana formil, delikten, dan tindak pidana material. Jadi tindak pidana formil itu adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada perbuatan yang dilarang. Delik tersebut telah selesai dengan dilakukan perbuatan seperti tercantum dalam rumusan delik. Misalnya penghasutan pasal 160. Kemudian kemudian di penyuapan pasal 209, 210 KUHP. Kemudian ada pencurian pasal 362 KUHP. Jadi tindak pidana material adalah tindak pidana yang perumusannya dititik beratkan kepada akibat yang tidak dikehendaki atau dilarang. Tindak pidana ini baru selesai apabila akibat yang tidak dikehendaki itu telah terjadi. Jika belum maka paling banyak hanya ada percobaan di situ. Kemudian berdasarkan bentuk kesalahan. Jadi berdasarkan bentuk kesalahannya dibedakan antara tindak pidana sengaja dan tindak pidana tidak disengaja. Tindak pidana sengaja ini atau disebut dengan dolus delicten. Dolus delicten adalah tindak pidana yang dalam rumusannya dilakukan dengan kesengajaan atau ada unsur kesengajaan. Sementara itu tindak pidana tidak disengaja, culpus delicten, adalah tindak pidana yang dalam rumusannya mengandung unsur kealpaan yang berupa kelalaian, kurang hati-hati, dan tidak karena kesengajaan. Contohnya delik kesengajaan di dalam pasal 362. Kemudian 338 sengaja, 480 yang diketahui dan lain-lain. Delik culpa di dalam pasal 334 KUHP karena kealpaannya. Kemudian pasal 359 karena kesalahannya. Kemudian ada gabungan atau ganda, pasal 408 sampai 480 dan lain-lain. Kemudian berdasarkan macam perbuatannya. Ya. Berdasarkan macam perbuatannya dapat dibedakan antara tindak pidana aktif, positif, dapat juga tindak pidana komisi ya, dan tindak pidana pasif negatif disebut juga tindak pidana omisi ya. Kemudian menurut Mulyatno, jenis-jenis tindak pidana itu dibedakan atas dasar tertentu, antara lain sebagai berikut ya. Menurut KUHP dibedakan antara kejahatan yang dimuat dalam buku 2 dan pelanggaran yang dimuat dalam buku 3. Kemudian pembagian tindak pidana menjadi kejahatan dan pelanggaran. Itu bukan hanya merupakan dasar bagi pembagian KUHP kita menjadi buku kedua dan buku ketiga, melainkan juga merupakan dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan. Cara merumuskannya dibedakan dalam tindak pidana formil dan tindak pidana material delikten. Jadi tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah merupakan perbuatan tertentu. Kemudian berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif positif, perbuatan aktif juga disebut perbuatan material. Jadi perbuatan untuk mewujudkan disyaratkan dengan adanya gerakan tubuh oleh yang berbuat. Misalnya pencurian di dalam pasal 362 dan penipuan pasal 378.
Jadi tindak pidana itu juga ada dibedakan menjadi tindak pidana murni, yaitu tindak pidana yang dirumuskan secara formil, atau tindak pidana yang pada dasarnya unsur perbuatannya berupa perbuatan pasif. Misalnya diatur dalam pasal 224, 302, dan 552 KUHP. Kemudian tindak pidana tidak murni. Tindak pidana yang pada dasarnya berupa tindak pidana positif. Jadi dapat dilakukan secara tidak aktif atau tindak pidana yang mengandung unsur terlarang tetapi dilakukan tidak berbuat. Misalnya diatur di dalam pasal 338 KUHP. Kemudian berdasarkan saat dan jangka waktu terjadinya, maka dapat dibedakan antara tindak pidana yang terjadi ketika dan tindak pidana terjadi dalam waktu lama atau berlangsung terus ya. Jadi tindak pidana yang dalam waktu lama ketika disebut juga dengan aflopende delicten ya, misalnya pencurian. Jika perbuatannya mengambil selesai, tindak pidana itu menjadi selesai secara sempurna. Sebaliknya tindak pidana yang terjadi berlangsung lama disebut juga dengan vorderende delicten, seperti pasal 333. Ya, jadi kemudian berdasarkan sumbernya dapat dibedakan antara tindak pidana umum dan tindak pidana khusus. Tindak pidana umum adalah tindak pidana yang dapat dilakukan oleh setiap orang, sedangkan yang dimaksud dengan tindak pidana khusus adalah tindak pidana yang hanya dapat dilakukan oleh orang-orang tertentu. Misalnya tindak pidana khusus yaitu kejahatan jabatan yang hanya dapat dilakukan oleh pegawai negeri, yaitu delik umum KUHP, delik khusus ya, terkait tindak pidana korupsi. Kemudian lihat dari subjek hukumnya. Dapat dibedakan antara tindak pidana komunia dan yang dapat dilakukan siapa saja, dan tindak pidana propia dapat dilakukan hanya oleh orang yang memiliki kualitas pribadi tertentu. Ya, kemudian berdasarkan berat ringannya pidana yang diancamkan, maka dapat dibedakan antara tindak pidana bentuk pokok, tindak pidana yang diperberat, dan tindak pidana yang diperingan. Tindak pidana yang ada pemberatannya, misalnya penganiayaan yang menyebabkan luka berat atau matinya orang. Kemudian pencurian ya, pencurian waktu malam hari ada delik dan ancaman pidananya yang diperingan. Kemudian berdasarkan kepentingan yang dilindungi, tindak pidana terbatas macamnya, bergantung dari kepentingan hukum yang dilindungi. Seperti di sana tindak pidana terhadap nyawa dan tubuh ya, terhadap harta benda, tindak pidana pemalsuan, kemudian nama baik, kesusilaan, dan lain sebagainya. Ya. Kemudian subjek tindak pidana ya, subjek tindak pidana yaitu manusia korporasi ya, subjek tindak pidana. Jadi di sini pengertian tindak pidana yaitu, jadi tindak pidana itu adalah suatu perbuatan ya, perbuatan yang dalam hal ini jika suatu perbuatan ya, jadi setelah perbuatan pidana ya, jadi sebagian dari suatu kenyataan. Jadi strafrecht itu dapat dihukum ya. Kemudian jadi pembentuk undang-undang kita telah menggunakan perkataan strafrecht untuk menyebutkan apa yang kita kenal sebagai tindak pidana dalam Kitab Undang Hukum Pidana itu sendiri. Ya. Ya, tadi kita sudah membahas tentang tindak pidana, kemudian unsur-unsurnya tindak pidana, kemudian aliran, dua aliran ya, aliran dualistis dan monistis ya dari hukum pidana itu sendiri. Mungkin semoga bermanfaat untuk kita semua. Dan satu lagi, ini dari sekian saya memaparkan materi ini, saya akan memberikan tugas untuk Bapak dan Ibu. Semoga tugasnya bisa dikerjakan ya. Untuk materi nanti saya akan share di link YouTube ini terkait materi yang pada hari ini. Dan semoga materi yang sudah disampaikan pada hari ini dapat bermanfaat untuk kita semua dan bisa menjadi pembelajaran ya bagi kita semua. Semoga materi hari ini bisa bermanfaat. Saya akhiri sampai di sini untuk perkuliahannya. Insya Allah kita bertemu lagi di minggu berikutnya. Sekian dan terima kasih. Untuk link daftar hadirnya nanti akan saya berikan juga untuk diisi, kemudian soalnya untuk dikerjakan.
Sekian dan terima kasih dari saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.